أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Manhajus Salikin. Yang pembahasan ini ikhwan merupakan awal pembahasan terkait masalah muamalat yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau tersebut. Dan sebagaimana kebiasaan para fuqaha mengawali kitab mereka dengan fikih ibadat, fikih terkait masalah ibadah, diawali dari taharah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Dikarenakan ibadah merupakan tujuan utama kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makanya mengilmui tentang ibadah, tafaqquh terkait permasalahan ibadah dikedepankan atas hal-hal yang lain. Kemudian setelahnya beliau membawakan terkait fikih muamalat. Kenapa? Karena itu merupakan perkara daruri selama seorang hidup butuh muamalah. Bahkan al-insan tidak dinamakan dengan insan kecuali karena butuh uns. Butuh apa? Uns. Butuh apa? Dia berinteraksi dengan satu sama lain. Tidak bisa hidup sendirian. Ini sebagian sisi kenapa manusia dinamakan dengan insan. Nah, karena butuh apa? Butuh interaksi, butuh yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Sehingga butuh bermuamalah satu sama lain. Dan muamalah pertama yang beliau sebutkan di sini adalah terkait perkara buyu', terkait perkara jual beli. Karena apa? Karena ya merupakan kedaruratan untuk saling tukar menukar apa yang dimiliki. Karena hakikat jual beli secara lughawi akhwan yaitu mutlaqul mubadalah, yaitu tukar menukar intinya. Adapun jual beli secara syar'i, istilah syar'i yaitu mubadalu malin bimalin ala sabilit tamlik, yaitu tukar menukar harta dengan harta, walaupun tidak mesti berupa uang, bisa barang dengan barang, yang berarti itu yang penting adalah masuk kategori mal. Li ghardit tamlik atau tamalluk, dengan tujuan untuk kepemilikan. Dan seseorang tidak mungkin akhwan memiliki barang yang diinginkan secara keseluruhannya, ya tidak. Sehingga butuh ada tukar menukar satu sama lain. Yang satu punya garam,
yang lainnya tidak punya tapi punyanya gula, sehingga butuh untuk bagaimana bisa mendapatkan gula, yang satunya butuh bagaimana mendapatkan garam. Ini butuh jual beli, sehingga perkara darurah dalam kehidupan. Kemudian diakhirkan pembahasan nikah dari muamalah, karena syahwat tentang nikah diakhirkan daripada tentang makan dan minum. Kemudian ditutup dengan masalah jinayat, karena terjadinya hal tersebut, nah itu sesuatu yang dibandingkan dengan pembahasan nikah dan pembahasan buyu itu kondisi yang sedikit. Baik. Nah, ini sekilas tentang gambaran kitab fikih yang dikarang oleh para ulama dan terkhusus di sini pada kitab Manhajus Salikin yang disusun oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan jual beli akhwan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, kitabul buyu' al-aslu fiha al-hillu. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hukum asal pada jual beli adalah halalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalil pokok tentang masyru'nya jual beli. Dan juga didukung oleh beberapa ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa asyhidu idza tabaya'tum. Persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli. Juga ayat ketiga di surat An-Nisa, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali apabila itu berupa jual beli yang dibangun di atas saling ridha di antara kalian. Ini 3 ayat di dalam Al-Quran akhwan yang merupakan dalil pokok tentang masyru'iyahnya jual beli. Adapun dalil dari As-Sunnah, datang banyak hadis. Terkadang bimbingan secara umum tentang adab dalam jual beli, persyaratan dalam jual beli, atau larangan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli. Semisal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait adab dalam jual beli, kata beliau al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli punya khiyar, punya pilihan selama belum berpisah. Jadi selama masih di majelis, walaupun tadi ya aku ambil, ya aku beli, ya satunya saya jual barang ini, tapi belum berpisah, boleh. Untuk apa? Untuk membatalkan. Afwan, ada telepon ini katanya butuh uang, saya tidak jadi beli misalnya. Ya seperti ini tidak boleh kemudian pihak penjual marah-marah, tadi katanya sudah mau beli tidak jadi. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 orang yang melakukan jual beli dalam masa khiyar, masa pilihan selama belum berpisah. Ini contoh. Kemudian terkait beberapa larangan, misalnya hadis Abdullah bin Umar, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain. Dan dalil-dalil yang lain tentang disyariatkannya jual beli. Telah dinukilkan ijma', bahkan ijma' yang mutayaqqan, bahwasanya kaum muslimin berijma' tentang
jual beli secara umum selama memenuhi syarat-syarat yang insyaallah taala akan kita bahas dalam kitab ini. Dan tentang disyariatkannya jual beli ya kawan, selain dalil 3 tadi Alkitab dan Sunnah, juga ijma' telah ditunjukkan juga oleh akal. Secara akal memang manusia butuh untuk jual beli, dan syariat ini tidak akan melarang perkara-perkara yang ada padanya maslahah. Bahkan di antara kaidah dalam syariat adalah hal-hal yang bermaslahah untuk diwujudkan. Nah, setelah kita sebutkan tadi hikmah menuntut untuk apa? Untuk manusia yang melakukan jual beli dalam kesehariannya. Karena tidak mungkin seseorang memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya tanpa melakukan tukar-menukar dengan pihak lain. Nah, sebelum kita membahas akhwat terkait syurut dalam jual beli, ada beberapa perkara penting untuk kita tambahkan sebagai muqaddimah, yaitu yang pertama tentang dorongan di dalam syariat kita untuk mencari hal yang halal dan memakan dari yang halal serta menjauhi yang haram. Karena muslim ketika mempelajari permasalahan jual beli harus terpatri pada dirinya hal ini terlebih dahulu, bahwasanya yang harus dia cari adalah yang halal, yang boleh dia makan hanyalah yang halal, sehingga dia berupaya untuk melakukan jual beli yang sesuai syar'i, bukan asal mendapatkan keuntungan. Dan ketika dia melakukan proses jual beli, ketika dia melakukan bisnis sebagai penjual barang dan seterusnya, dia pun akan berupaya menempuh jalan yang terbagusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendorong ikhwan kepada umat ini untuk mencari pekerjaan dan mata penghasilan dari yang halal. Di antaranya dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang pun makan suatu makanan yang lebih bagus daripada di saat dia memakan dari amalan tangannya, dari hasil pekerjaan tangannya. Ini dorongan untuk seseorang mencukupi kebutuhan dirinya, makan dan minum untuk keluarganya dari hasil pekerjaannya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam dulu makan dari hasil pekerjaan tangannya. Ini dorongan untuk kita semua akhwan agar apa? Tidak menjadi seseorang yang mengandalkan orang lain, tapi hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dari hasil pekerjaannya. Apalagi kalau sampai dia harus meminta-minta, tentunya ini sangat dicela. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Zubair bin Al-Awwam yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'khudha ahadukum
ahbulahu, sama dari habl, tali temalinya. Seorang di antara kalian mengambil tali-tali yang dia miliki, fayati bihazmatin min hatabin ala dhahri, kemudian mencari seonggok kayu, kemudian diangkat, dipikul di atas punggungnya. Fayabi'uha, kemudian dia menjualnya. Jadi cari di hutan, cari di kebun-kebun, kayu-kayu, ranting-ranting dikumpulkan, dipikul dan dijual. Fayakuffa biha wajhahu khairul lahu min an yas'alan nas. Kemudian dia jual dan dia menahan dan menjaga kehormatan wajahnya dengan sebab itu lebih bagus daripada dia meminta-minta, mengemis kepada manusia. A'tauhu aw mana'uh, baik manusia akan memberinya atau tidak memberinya. Tetap kondisi seorang yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta kepada manusia itu lebih utama. Pekerjaan mencari kayu bakar, kemudian dia kumpulkan, dia jual, itu lebih bagus daripada seorang meminta-minta kepada manusia. Maka ini dorongan untuk seorang muslim menjaga kehormatannya dengan mencari mata penghasilan yang halal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan dalam hadis yang lain dengan perintah beliau fa'ajmilu fit talab. Setelah menegaskan bahwasanya semua rizki kita ikhwan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang luput. Cuman kita akan diperintahkan untuk mencarinya. Dan Nabi memerintahkan dalam mencari fa'ajmilu fit talab, maka perbaguslah kalian dalam mencarinya, yaitu akhadul halal wa tarkul haram, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Perkara kedua, terkait dalam mencari ma'isyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan untuk berpagi-pagi, sebagaimana dalam hadis Sakhar ibnu Wada'ah al-Ghamidi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu pagi hari mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengirim pasukan maka dikirim di pagi hari. Di awal hari, di awal siang. Demikian pula Sakhar ibnu Wada'ah al-Ghamidi ini ikhwan. Beliau ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dan beliau adalah seorang pedagang. Wa kana Sakhar tajiran fa kana yab'atsu tijaratahu fi awwalin nahar fa athra wa kathura malu. Dan adalah Sakhar seorang tajir, seorang pedagang, dan beliau mengirim perdagangannya di awal siang sehingga dia pun mendapatkan harta yang banyak. Di sini menunjukkan ikhwan, pagi hari bukan waktu untuk kita kita tidur. Pagi hari untuk waktu mencari rizki, baik rizki yang maknawi ataupun rizki yang hissi. Rizki yang maknawi yang itu lebih penting dari semuanya, yaitu berupa ilmu, berupa simpanan perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan saleh. Ini juga berpagi-pagi, maka pagi hari jangan gunakan untuk tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan ini untuk diberi keberkahan di waktu pagi harinya. Maka antum dari ba'da subuh
menghafal. Gunakan betul-betul waktu menghafal itu dan ingat hadis ini, berharap untuk mendapatkan keberkahannya. Membaca Al-Quran satu ayat seperti satu unta, ikhwan. 2 ayat dapat 2 unta. 3 ayat dapat 3 unta. Antum pagi hari membaca satu muka diulang-ulang 3 kali karena menghafal atau 5 kali. Itu sudah berapa unta yang dikumpulkan? Nah, makanya diingat ihtisab yang bagus ya, di pagi hari tersebut. Makanya rizki amalan soleh di pagi hari luar biasa, kawan. Baca Al-Quran satu ayat seperti apa? Satu unta. Kemudian dia duduk di masjid sampai waktu duha. Nah, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Ini juga ibadah yang butuh biaya besar. Makanya rizki di awal hari luar biasa. Kemudian seseorang berangkat untuk mencari ma'isyah. Nah, setelah itu atau sebelumnya mengingat hadis ini juga untuk mencari barokah. Nah, di waktu yang memang Rasulullah SAW doakan agar umat ini mendapatkan keberkahan padanya. Maka jangan sampai tolak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita apa? Tidur. Nah, maka upayakan siapapun itu, baik mencari rizki yang maknawi ataupun rizki yang hissi, maka pagi hari gunakan waktu semaksimal mungkin. Kemudian ketika capek di siang hari istirahat. Jangan sampai pagi hari digunakan istirahat, untuk tidur, kemudian nanti dia sampai sore sampai malam bekerja. Ini terbalik, apa? Waktu pagi yang didoakan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk umat ini mendapatkan keberkahannya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Perkara ketiga, Nabi SAW selain mendorong tadi untuk mencari rezeki yang halal, kemudian mendoakan keberkahan untuk umat ini di pagi hari, Nabi SAW mendorong untuk tidak berlebih-lebihan, tapi iqtisad, untuk sederhana. Taib, sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam mencari, tapi mencukupkan dengan yang halal. Jangan sampai dia merambah kepada hal-hal yang haram karena ketamaan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abdullah ibn Sarjis bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-samtul hasan wa tu'adatu wal iqtisad juz'un min arba'atin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sifat yang bagus, kehati-hatian serta kesederhanaan itu salah satu bagian dari 44 bagian kenabian. Dan juga hadis yang disinggung tadi dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la tastabdi'ur rizqa fa innahu lam yakun 'abdun liyamut hatta yablugha akhiru rizqin huwalah. Jangan kalian menganggap lambat rizki yang Allah berikan, karena sungguhnya tidaklah akan mati seorang hamba sampai mendapatkan akhir dari rizki yang ditetapkan untuknya. Maka tidak perlu akal, dalam artian tidak perlu tamak sampai melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mesti rizki kita itu akan sampai, akhwan. Sehingga juga tidak perlu hasad kepada orang lain yang mungkin dagangannya lebih laris, karena rezeki kita tetap akan sampai yang ditetapkan untuk kita. Maka Nabi katakan, fa ajmilu fit talab akhdhil halal wa tarkil haram. Perbaguslah dalam mencari, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Dan ini yang dimaksud dengan iqtisad fi talabir rizqi, yaitu
sederhana dalam mencari rezeki dan ma'isyah. Intinya kalimat itu, cari yang halal, tinggalkan yang haram. Perkara keempat, sebagai mukaddimah dalam pembahasan buyuk ini, ada penting ketika seorang melakukan jual beli, yaitu untuk memiliki sifat samahah, sifat longgar, sifat mudah dan lapang dada dalam jual belinya. Nah, bukan orang yang angel. Kalau mau beli ngenyang apa ngenyang? Menawar. Menawarnya 50 saja ditawar. Enggak henti-hentinya. 500 saja ditawar. Nah, ketika menjual juga tidak mau memberikan kelonggaran kepada orang yang membeli, walaupun dia sangat ingin dan kesulitan, misalnya melihat kondisinya sangat sulit tapi butuh barang tersebut. Nah, hendaknya ketika jual beli ini seorang memiliki sifat apa? Samahah, memiliki kelonggaran, kelapangan dada, sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan. Baik. Rahimallahu 'abdan. Saya ulangi. Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang sifatnya dia itu lapang, longgar, urusannya mudah ketika menjual, juga mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih atau melunasi. Baik, ketika menagih maupun ketika melunasi mudah, punya tanggungan, baik, memiliki sesuatu untuk melunasi, segera melunasi. Dan ketika dia menagih, orang yang ditagih dalam kondisi kesulitan, dia pun memberikan kelapangan dengan mudah. Ini dorongan ikhwan seseorang ketika dalam jual beli untuk apa? Memiliki sifat apa tadi namanya? Abdul Hafid, bahasa Arabnya apa tadi? Samahan, samahah. Nah, memiliki sifat samahah. Baik. Kemudian yang kelima, dorongan bagi para praktisi jual beli untuk jujur dalam jual belinya dan menjauhi sifat dusta. Ini juga adab penting sebelum seorang masuk dalam pembahasan buyuk secara rinci. Harus terpatri pada dirinya bahwasanya kejujuran itulah yang akan menjadi sebab keberkahan akad jual belinya. Walaupun mungkin dia menganggap kalau jujur ini tidak laku. Ini syaitan yang membisikkannya. Kalau jujur untungnya sedikit karena harus menjelaskan aibnya. Ini bisikan syaitan. Padahal dengan kejujuran Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Dalam hadis Hakim Ibn Hizam muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa al-bay'ani wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli punya pilihan selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan aib kalau ada, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Tapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima.
Jika keduanya menyembunyikan atau berdusta, maka akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Baik. Dan ini perkara yang dari zaman ke zaman, akhwan, sangat sedikit dari mereka-mereka yang melakukan jual beli yang berhias dengannya, yaitu berhias dengan sifat kejujuran. Maka kepada ma'syara ahli sunnah, jangan sampai seseorang jual beli menunjukkan syiar keislaman, syiar dakwah ini dari sisi pakaian, kemudian penisbatan kita kepada dakwah yang mulia ini, tapi ketika kita melakukan jual beli, terjerumus dalam bujuk rayu syaitan untuk menyembunyikan atau untuk tidak jujur. Karena kita tidak membawa diri kita ta'ah, tapi juga membawa dakwah. Apalagi para penuntut ilmu. Kapan saja kita melakukan jual beli, hendaknya jual beli dengan cara yang jujur. Pembahasan yang ke-6, anjuran bagi para pedagang untuk mengambil bagian dari ibadah sedekah. Kenapa, kawan? Karena bagaimanapun juga yang namanya proses jual beli, para saudagar-saudagar ini dorongan untuk mereka memperbanyak sedekah. Nabi SAW beri wasiat khusus bagi para pedagang. Sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bai'a yahduruhu al-laghwu wal halif, fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, sungguhnya jual beli ini dihadiri, yaitu apa? Ada bersamanya al-laghu wal halif, kesia-siaan dan sumpah. Maka campurilah, yaitu bersihkanlah hal yang sia-sia tersebut dengan sedekah. Pada lafaz yang lain, dikeluarkan oleh Ahlussunnah tadi lafaz Imam Ahmad, Abu Dawud dan lafaz Tirmidzi, ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal ithma yahduranil bai' fashubu bai'akum bis sadaqah. Wahai para pedagang, sungguhnya syaitan dan dosa itu hadir menyertai jual beli, maka ya bersihkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Maka penting bagi para pedagang untuk memiliki bagian dari ibadah yang agung ini, yaitu sedekah. Kenapa? Untuk membersihkan hal yang sia-sia dalam jual belinya, membersihkan dosa dan kehadiran syaitan pada jual belinya. Dan dari sini kita ketahui, bahwasanya sedekah yang butuh itu adalah pemilik harta. Harus kita patrikan itu. Sedekah seperti di sini para saudagar, para pedagang, mereka itulah yang butuh untuk bersedekah, bukan yang miskin yang butuh untuk disedekahi. Oleh karena itulah bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka harus tunaikan hal ini. Karena itu kebutuhan dan tuntutan, maka berupaya untuk sebaik mungkin menunaikannya, mencari ke arah mana harta dia sedekahkan. Bukan apa? Menunggu orang meminta kepadanya, menunggu ada proposal yang masuk kepadanya, menunggu ada permintaan, tidak. Tapi para saudagar, para tajir, orang-orang yang memiliki keluasan harta, sedekah ini kebutuhan orang yang punya harta. Mereka yang butuh untuk bersedekah, bukan yang miskin yang membutuhkan untuk disedekahi. Ini pola pikir yang terbalik. Yang miskin menjaga kehormatannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
jalan keluar dari kemiskinannya. Sedangkan para tujar, para pedagang, orang-orang yang kaya, mereka bertakwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh untuk apa? Memenuhi tuntutan untuk bersedekah. Sehingga mencari siapa yang memang betul-betul berhak mendapatkan sedekah dan mencari harta yang dikeluarkan tersebut yang terbagus, yang paling bermanfaat untuk dirinya di akhiratnya, diarahkan kemana. Ini penting, kawan. Karena Nabi SAW mengatakan fasyubu bai'akum bisadaqah. Diperintahkan untuk kita bersihkan dan campuri jual beli tersebut dengan sedekah dan sedekah. Baik. Ini beberapa hal ikhwan untuk kita ingat sebagai mukaddimah dalam jual beli. Dan juga hal yang lain seperti dituntut untuk wara' dan meninggalkan syubhat. Ini juga hal yang tidak boleh dilalaikan. Dan memperbanyak zikir ketika di pasar, dikarenakan pasar tempat kelalaian. Baik, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.